Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh yang mubarak ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang. Dialah Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi diri kami dan diri kita semua sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini yang coba kami bacakan adalah tentang bagaimana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-ma'ruf, berkaitan dengan kebaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah dari Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kullu ma'rufin sadaqah, semua bentuk kebaikan itu adalah sedekah, ya. Jadi semua kullu ma'ruf, ya, semua kebaikan itu adalah atau terhitung sebagai sedekah. Nah, hadis ini sangat singkat sekali, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat yang singkat tetapi maknanya sangat luas sekali. Namun di lain waktu juga beliau sallallahu alaihi wasallam kadang juga menyampaikan hadis yang cukup panjang seperti yang pernah kita dengar, misalnya hadis tentang hari kiamat, menjelang hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Itu beliau cukup panjang, ya, dari habis subuh sampai maghrib. Kira-kira ada pengajian 12 jam, itu ada yang betah enggak ya? 12 jam. Dan hanya diselingi sholat saja. Dan mungkin enggak ada suguhan juga ya, seperti kita pada pagi hari ini. Ya. Beliau banyak menjelaskan tentang bagaimana asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, termasuk munculnya Dajjal. Itu panjang sekali hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Nah, kali ini Nabi bersabda yang sangat singkat, kullu ma'rufin sadaqah. Maka yang menjadi pertanyaan, manakah yang termasuk ma'ruf itu? Manakah yang termasuk dengan ma'ruf itu? Nah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis-hadis beliau yang lain. Yang kita bacakan lagi selanjutnya, haddatsana Adam ibnu Abi Iyyash qala
haddatsana Syu'bah qala haddatsani Sa'id ibn Abi Burdah ibni Abi Musa an abihi an jaddih qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, ala kulli muslimin sadaqah, bahwa setiap muslim itu wajib bersedekah. Nah, kalau kita pahami sedekah di sini adalah memberi uang, saya kira terlalu sempit. Nah, kalau kita kembali kepada hadis yang sebelumnya, bahwa berarti sedekah di sini adalah makna yang lebih luas. Artinya bahwa seorang mukmin harus berbuat baik. Di sini hadisnya dikatakan ala kulli, ala di sini bermakna wajib, ya. Ala kulli muslim berarti wajib bagi seorang muslim itu untuk berbuat baik. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya haram bagi seorang muslim itu, atau terlarang bagi seorang muslim untuk berbuat buruk. Qalu, lalu sahabat bertanya, fa illam yajid, bagaimana kalau seorang itu tidak bisa, katakanlah kalau dipahami secara singkat, tidak bisa, tidak memiliki sesuatu, tidak menemukan harta yang bisa ia sedekahkan. Qala faya'tamil biyadaihi, maka hendaklah ia bekerja, ya, fayanfa'u nafsahu, sehingga pekerjaannya atau amalnya itu bermanfaat bagi dirinya. Artinya jika ia tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, maka paling tidak ia berbuat bagi dirinya, ya. Misalnya dia punya rumah, ya, kalau rumahnya kotor ia bersihkan, berarti kan itu kebaikan dirinya, itu tidak terhitung sedekah. Kalau mungkin pakaiannya misalnya sobek-sobek, terus dia jahit atau dia pasang kancingnya atau benihnya yang terlepas, berarti kan dia berbuat baik bagi dirinya. Nah, itu sudah terhitung sedekah. Mungkin bagi orang lain tidak terasa manfaat, tapi bagi dirinya itu sudah terasa manfaatnya. Termasuk memakai masker, memakai masker sesungguhnya itu sedekah bagi diri kita sendiri dan termasuk bagi orang lain, karena melindungi diri kita, menjauhi kerumunan yang sangat padat sekali, termasuk juga untuk saat sekarang ini, ya. Kalau dulu mungkin dianggap biasa, tapi kalau sekarang ini berkerumun dalam suasana yang sangat padat dan rapat, itu justru sekarang dicegah sekali, apalagi suasana karantina seperti sekarang. Jadi kita maknai dari luas bahwa falya'tamil biyadihi fayanfa'u nafsahu. Jadi orang yang berbuat bagi dirinya, memberi makanan yang sehat, ya, menjaga dirinya tidak begadang, ya, mandi yang dengan air yang segar, termasuk bersiwak, ya, memakai sabun ketika mandi, itu juga bagian dari, ya, fayanfa'u nafsahu, bermanfaat bagi dirinya, dan itu sudah terhitung sedekah, ya. Kemudian andaikan ia bekerja lalu ia mendapatkan hasil, maka ia bisa bersedekah, ya, selain tadi bagi dirinya juga bersedekah bagi orang lain, andaikan itu berkaitan dengan penghasilan. Lalu sahabat lagi bertanya, fa illam yastati, jika orang itu enggak sanggup bekerja, tidak sanggup berbuat sesuatu, mungkin sudah punya kelemahan. Awalam yaf'al, atau barangkali ia tidak mengerjakan, bagaimana ya Rasulullah? Nah, maka Rasulullah menjawab, ya, fayu'inu dzal haj al malhuf, ya, ia bisa saja mungkin menolong orang lain yang memiliki kebutuhan, menolong orang yang terzalimi, menolong orang yang lagi kesusahan. Al malhuf ini saya cari di kamus, itu artinya orang yang mengalami kesulitan, termasuk orang yang bersedih. Jadi orang misalnya mungkin kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang yang cintai, tentu butuh orang yang selalu menghiburnya, mentakziahnya, ya, mungkin keluarganya ada yang wafat, itu ada menghiburnya. Ini termasuk bagian dari menolong orang yang mengalami kesulitan, atau orang yang belum makan, atau mungkin kekurangan apalah, ya, dzal hajal malhuf, atau barangkali itu misalnya di pasar punya bawaan yang berat, nah, itu bisa dibantu untuk mengangkatnya. Nah, misalnya barangnya banyak, terus ada karyawan yang membantu mengangkatkan naik ke kendaraan, itu termasuk
yu'inu dzal haja al malhuf. Qalu fa illam yaf'al, bagaimana ya Rasulullah kalau dia juga tidak mengerjakan itu? Ya, maka dia bisa dengan lisannya, yakni fa ya'muru bil khair, hendaklah ia mengajak kepada kebaikan. Nah, jika dia tidak bisa mengerjakan, mungkin dia tidak punya tidak punya fasilitas untuk mengerjakan, fa ya'mur bil khair, dia bisa dengan memerintahkan kepada kebaikan, memberi nasihat kepada orang lain. Atau ada anak kecil, ya diingatkan, wahai anak, kamu belajar yang baik ya, besok kamu jadi anak yang soleh, anak yang cerdas. Atau ketemu dengan orang yang seusianya, misalnya diberi motivasi, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, dulu saya punya kebiasaan suka minum khamar, sekarang saya sudah sakit-sakitan, nah, kamu jangan meniru saya. Nah, itu termasuk fayamur bil khair, yang memerintahkan agar orang itu terhindar dari keburukan. Au ya'mur bil ma'ruf, atau ya beramar ma'ruf. Nah, misalnya yang lebih khas lagi, misalnya mengajak kepada ke masjid, ke majelis ta'lim, atau bersedekah dan sebagainya. Qalu, bertanya lagi sahabat, fa illam yaf'al. Wah, ini banyak juga pertanyaan sahabat ya. Fa illam yaf'al, kalau dia tidak mengerjakan itu bagaimana ya Rasulullah? Apakah itu bisa menjadi sebuah kebaikan? Maka Nabi mengatakan, fayumsiku 'anil syarri fa innalahu shadaqah. Ia menahan dirinya dari berbuat buruk, maka itu sudah menjadi sedekah. Ya. Jadi menahan diri dari keburukan itu sudah menjadi sedekah. Kita jalan ya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, selama dalam perjalanan itu kita tidak merusak barang orang lain, ya, tidak merusak, tidak berbuat jahat sepanjang dalam perjalanan, maka itu sudah terhitung sedekah. Setiap langkah kita sudah dihitung sedekah, karena tidak ada yang rusak dalam perjalanan kita. Kalau mungkin sepanjang itu kita tidak bisa memberi sedekah kepada orang miskin, tidak ada orang yang kita temui untuk kita beri senyuman misalnya, maka itu sudah menjadi sedekah. Nah, jadi bagi seorang muslim itu falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi seorang muslim itu mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Nah, di antaranya ini, suasana hidupnya 24 jam itu bisa menjadi kebaikan, padahal kalau dihitung dia diam saja itu sudah menjadi kebaikan, karena fayumsiku 'anil syarri, dia tidak berbuat atau mencegah dirinya dari berbuat keburukan. Oleh Rasulullah SAW itu dihitung sebagai sedekah. Jadi diamnya seorang mukmin itu sebagai sedekah, karena dengan diam ini dia tidak berbuat keburukan, ya. Kemudian ada lagi hadis Nabi SAW yang masih istilahnya melengkapi hadis sebelumnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham ibn Urwah qala haddatsani abi anna Aba Murawih al-Ghifari akhbarahu anna Aba Dzar akhbarahu. Ini dari Abu Dzar ya. Akhbarahu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa sih yang paling bagus, yang paling afdal untuk dikerjakan? Qala, ya, imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Nah, ini Nabi mengurut-urutkan ini ya. Amal yang paling baik, paling tinggi ialah amal hati, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal di luar ininya, di luar amal fisiknya, wa jihadun fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa disebut iman ini amal paling tinggi? Karena iman ini adalah penentu atau menjadi pembeda antara seseorang satu dengan orang yang lain. Dua orang bersaudara, dua orang yang sama, itu bisa beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ukuran iman, ukuran ketakwaan, dan hanya Allah yang mengetahui ukuran ketakwaan itu. Ya, hanya Allah mengetahui ukuran ketakwaan seseorang. Kemudian wajihadun fi sabilihi, ya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna jihad di sini sangat luas sekali. Kalau makna ya dalam konteks hadis ini kami lihat kelihatannya lebih mengarah kepada orang yang berperang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu orang berperang itu tidak mudah, karena menyangkut nyawa. Itu kan tidak semua orang punya keberanian. Maka dianggap sebagai amal yang paling tinggi, ya. Karena hanya orang yang berani berperang saja yang bisa terjun ke medan perang, ya.
Qala, lalu Abu Dzar kembali bertanya, fa ayyu riqab afdal? Bagaimana dengan memerdekakan budak? Manakah bentuk pemerdekaan budak yang paling afdal? Ya. Qala, Nabi menjawab, aghlaha thamanan. Ya. Pemerdekaan budak yang paling tinggi, yang paling mulia ialah jika ia memerdekakan budak yang paling mahal harganya, yang paling tinggi nilainya. Ya. Wa anfasuha 'inda ahliha. Ya. Dan yang paling disukai oleh majikannya. Jadi majikannya mencintai, suka dengan seorang budak karena dia rajin sholat, rajin bekerja. Nah, kalau ia merdekakan, maka itu adalah termasuk afdalur riqab, semulia-mulia pembebasan budak. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai albir sampai engkau mensedekahkan, menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Wah, ini kelas tinggi ini ya. Nah, jadi kalau paling suka mobil Alphard, berani nggak ini sedekahin? Dan sahabat Nabi sudah melakukan ini. Ya, sahabat Nabi sudah melakukan ini. Kita lihat, ingat kisahnya Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ditawari kalau nggak salah oleh Sa'ad ya. Ya, ditawari oleh Sa'ad, wahai Abdurrahman bin Auf, saya ini punya kebun yang luas. Ya, saya separuh buat kamu, separuh buat saya. Terus saya punya istri lebih dari satu. Pilih mana yang kamu suka. Nanti saya ceraikan sampai habis masa iddah, kamu boleh nikahi. Wah, ini luar biasa ya. Istrinya pun ia rela untuk menyerahkan kepada sahabat Nabi. Padahal istrinya orang yang paling dipilih-pilih, orang terpilih, perempuan terpilih, dan pasti orang memilih yang paling baik. Kemudian yang paling ia cintai, lalu ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi namanya Abdurrahman bin Auf tahu diri dia. Beliau tahu diri. Dia mengatakan, dullani 'ala suq, tunjukkan saya di mana pasar. Ya, ternyata beliau menjadi pedagang di pasar, menjual keju. Nah, dari hasil penjualan keju ini, ia beli emas sedikit demi sedikit, menabung. Lalu tiba-tiba beliau berpakaian bagus. Loh, kok pakaianmu bagus, wangi sekali, habis nikah ya? Betul ya Rasulullah, aku habis nikah. Nah, tidak menikah dengan istri sahabat tadi ini, yang dari Ansar bukan, tapi menikah dengan perempuan lain. Nah, itu sahabat Nabi. Kemudian ada lagi namanya sikap ithar. Ithar ini mendahulukan orang lain dibanding, padahal kita sendiri butuh. Ini sikapnya orang-orang Ansar terhadap muhajirin. Sahabat Nabi dari kaum Ansar itu yu'thirun 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Luar biasa kaum Ansar ini ya. Mereka mendahulukan muhajirin dibandingkan dirinya, padahal dirinya pun juga butuh sekali. Sikap ithar ya. Saya butuh, dia butuh, tapi oleh sahabat Nabi lebih menyerahkan kepada orang lain. Nah, ini banyak kisah-kisahnya begini ya. Sampai ada pernah sedekah itu berkeliling sedekah ini. Ya, dari rumah ke rumah. Kembali kepada yang pertama. Luar biasa ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru beliau ya. Kemudian araita illam af'al. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika saya tidak bisa memerdekakan budak yang terbaik? Kemudian bagaimana solusinya? Maka Nabi menjawab, qala tu'inu dha'ian aw tasna'u li akhraq. Ya. Engkau menolong orang yang tersesat. Ya, misalnya orang yang masuk ke sebuah kampung, kesasar gitu ya, kesasar. Nah, kita berikan pertolongan, menunjukkan jalan. Ya, jalannya bukan di sini jalannya ke sana. Kalau mau ke Surabaya arahnya ke sana, kalau mau ke Sukoharjo arahnya ke sini. Itu termasuk orang tersesat. Karena di jalan dulu kalau belum ada Google Map ya, orang banyak kesulitan. Tapi sekarang ada Google Map, malah semakin tersesat, gitu kan? Karena ngikutin ini loh, kok malah ke arahnya yang ini, ke arah yang malah ke jalan yang nggak ada jalan lagi, ya. Nah, ini membantu orang yang
kesasar, tersesat, atau menunjukkan orang, misalnya, Mas, saya mau tahu Mas, tolong tunjukkan saya di mana klinik di sini yang terdekat. Itu termasuk membantu orang yang tersesat karena tidak mengetahui suasana atau keadaan sebuah kampung misalnya. Atau minta dibelikan apa, tolong saya dibelikan, tunjukkan di mana tempat jual jilbab, tempat jual peci yang bagus, yang murah. Nah, itu termasuk menolong orang yang tidak mengetahui, ya, sehingga mengetahui tempat yang dia butuhkan. Autasnau li akhraq, atau ia bekerja, atau ia mempekerjakan orang yang tidak punya pekerjaan. Ya, ada seorang punya perusahaan, terus butuh tenaga kerja, maka ia mencari karyawan. Ini termasuk bagian dari, insyaallah bagian dari hadis ini, li akhraq. Kalau dalam kamus itu akhraq itu diterjemahkan orang yang bingung, berarti kan bingung mencari harta atau bingung dalam banyak hal. Nah, termasuk ini adalah memberi pekerjaan, menunjukkan jalan, memberi inspirasi agar orang itu bisa bekerja. Misalnya, Mas, kalau saya lihat ini kamu cocoknya menjadi bekerja sebagai ini. Nah, karena saya melihat fisikmu cukup kuat. Nah, itu termasuk memberi jalan keluar bagi orang yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Qala ara'aita illam af'al, bagaimana kalau saya tidak mengerjakan itu ya Rasulullah? Wah, ini banyak sekali nih ya. Qala tada'un nasa minasyarr. Kata sama mirip dengan hadis di atas ya. Tada'un nasa minasyarri. Engkau tinggalkan manusia atau menjauhkan manusia dari keburukan. Ya, hampir sama dengan tadi hadis di atas. Fayumsiku 'anisyarr, jadi menjauhkan manusia dari keburukan. Fa innaha shadaqatun tusaddiqu biha 'ala nafsik. Karena itu sudah terhitung sedekah yang dengan perbuatan-perbuatan itu seolah-olah kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis yang kita baca ini pertautannya cukup kuat sekali ya. Sangat saling menguatkan, yang bisa kita simpulkan bahwa dalam agama kita ini, begitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah diamnya kita pun itu jadi dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu tadi ya, falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang terus menerus selain sedekah jariah yang ia sumbangkan ketika meninggal. Maka selama hidupnya ini pun juga, ketika selama tidak berbuat baik, berbuat buruk, maka itu sudah terhitung sedekah. Di diamnya seorang mukmin itu sudah terhitung sedekah, apalagi jika ia mengerjakan satu kebaikan. Nah, misalnya lagi dalam hadis lain tentang imatatul adza. Ya. Hadatsana Abu Asim an Aban ibni Sim'ah atau ibnu Sam'ah an Abi Al-Wazi' Jabir an Abi Barzah Al-Aslami. Qala, nah di sini hadis dari Abu Barzah Al-Aslami. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Nabi, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ya, ini langsung ya minta yang tinggi sama Nabi. Ya, sama Nabi bukan minta makanan, minta bagaimana caranya masuk surga ya Rasulullah. Mungkin kalau Nabi ada di tengah-tengah kita pun juga akan bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Qala amitil adha an tariqin nas, jauhkanlah duri dari jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Menjauhkan duri dari jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, untuk sini maknanya luas ya. Pokoknya apa yang bisa mengganggu manusia dalam perjalanannya kita singkirkan, maka itu sudah termasuk amalan yudkhiluni, yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang sangat peka dengan siapa yang datang bertanya kepadanya.
Jadi siapa yang datang Rasulullah akan memberi jawaban sesuai dengan keadaan orang ini. Ya. Jika orang itu barangkali kelihatannya ini orang kaya ini, kelihatannya ini orang rada pelit, maka Nabi akan memberikan petunjuk bahwa amal terbaik bagimu adalah berinfak atau bersedekah. Jika orang itu kelihatannya sudah sepuh, tapi dia agak lemah, atau orang itu mungkin kuat, tapi dia punya orang tua di rumah. Karena pernah ada kisah itu, ada sahabat Nabi mau berperang, mau ikut berjihad. Terus Nabi tanya, kamu punya orang tua enggak di rumah? Iya. Ya sudah, kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Layani dia, rawat dia dengan baik, itu sudah seolah-olah kamu sudah ikut berjihad. Jadi Nabi ini seorang psikolog yang luar biasa ya. Memahami siapa yang datang kepada beliau. Bukan siapapun yang datang jawabannya sama, tidak. Jawaban Nabi berbeda-beda. Ya, mungkin di waktu yang lain Nabi ditanya, amal apa yang paling baik? Nabi menjawab, adawamuha wa in qalla. Amal yang engkau lakukan terus-menerus meskipun itu sedikit. Nah, Nabi luar biasa ya. Beliau ditanya, siapapun ditanya, dia bisa memberi sesuai dengan kebutuhan orang ini. Dan ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Mungkin anak pertama kita punya potensi apa, anak kedua mungkin punya potensi apa, anak ketiga punya potensi apa. Nah, tidak boleh kita samakan. Mungkin si A kelihatannya otaknya cemerlang. Nah, si B ini mungkin fisiknya kuat. Nah, si C ini mungkin hatinya lembut. Tentu kita berikan dorongan-dorongan juga yang berbeda terhadap anak-anak kita ini. Dan Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Berkali-kali beliau ditanya, jawabannya berbeda-beda. Padahal sama-sama afdalul a'mal. Amal mana yang paling baik? Ya. Ada suatu waktu Nabi ditanya, amal apa yang paling baik? As-salatu ala waqtiha. Ya, salat pada waktunya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Nah, maka kita bisa memahami, menyimpulkan bahwa beragamnya jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi sangat peka dengan siapa yang datang. Nabi sangat peka dengan siapa yang datang dan memberikan sesuai dengan keadaan orang-orang tersebut. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri kami, dari kita semua, dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah dan bertambah, karena apa yang keluar dari lisan beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang mudah-mudahan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi wasilah kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Demikian ya, wallahu taala alam, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.